Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Meli yang akan memandu jalannya webinar pada hari Sabtu, 29 Mei 2021. Webinar kali ini disponsori oleh PT Mulia Husada Jaya yang merupakan distributor dari GE Healthcare, Schiller Diagnostik, dan juga dari Ambu. Pada webinar kali ini, topik yang diusung ialah mengenai pentingnya penggunaan USG di Departemen Emergency. Saya akan menginformasikan bagi para peserta, apabila ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir acara. Dan untuk bertanya, para sejawat sekalian dapat memberikan pertanyaannya melalui kolom live chat yang tersedia di bawah layar webinar. Telah hadir bersama kita Bapak Michael Winata. Beliau merupakan Business Development Eksekutif dari PT Mulia Husada Jaya. Beliau akan memberikan perkenalan produk dari USG GE Healthcare. Kepada Bapak Michael, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Michael Winata, selaku Business Development Eksekutif dari PT Mulia Husada Jaya untuk ultrasound segmen point of care. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan untuk ultrasound yang dedicated untuk point of care ultrasound, seperti di IGD, OK, anestesi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan perusahaan dari kami, yaitu PT Mulia Husada Jaya, di mana PT Mulia Husada Jaya ini telah berdiri sejak tahun 1995 dan berlokasi di Surabaya, di mana kami berdedikasi untuk mengembangkan bisnis di bagian medical equipment, di mana kita berkolaborasi dengan beberapa prinsipal ternama seperti GE Healthcare, Schiller, Nidek, Ambu, Diargem, dan masih banyak lagi. Dokter bisa mengunjungi kami di www.mhj.co.id. Berikut adalah visi misi dari perusahaan kami, yaitu menjadi the best medical supplier Indonesia dengan reputasi yang baik dunia. Dan misi kami ada 3. Yang pertama adalah melakukan supply peralatan medis yang baik kepada seluruh customer kami, memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh customer kami untuk mencapai kepuasan customer, dan juga secara terus-menerus meningkatkan kualitas dari pekerja kami untuk memberikan pelayanan yang baik. Berikut adalah coverage area dari kami, PT Mulia Husada Jaya, di mana kantor pusat kami berada di Surabaya, Jawa Timur, dan kami memiliki 14 kantor cabang yang tersebar mulai dari Medan hingga Makassar. Dan juga kami memiliki representative office yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Berikut adalah brand-brand yang kami ageni, mulai dari GE Healthcare, kami mengageni seperti produk MRI, CT scan, kemudian ada USG juga, CAT lab, PEX, kemudian ada X-ray dengan brand Diargem, ada alat mata Nidek, alat treadmill dari brand Schiller, hingga untuk X-ray protection dengan merek Kiran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan USG GE Venue, di mana ini adalah USG dedicated untuk point of care, salah satunya untuk dokter-dokter emergency atau untuk di IGD. Di mana untuk venue ini memiliki spesifikasi layar 19 inci full touchscreen monitor. Jadi sekarang USG sudah mengikuti tren zaman ya dokter ya, tidak hanya HP saja menggunakan sistem touchscreen, tapi USG juga sudah menggunakan sistem touchscreen. Kemudian 4 aktif probe port, jadi dokter bisa mengaktifkan 4 probe secara bersamaan. Kemudian juga dibekali dengan baterai yang besar, yaitu 4 jam. Kemudian ada software needle recognition software, ada probe linear button, dan juga ada software otomatis yang akan Michael jelaskan berikutnya. Dan untuk venue ini, dia sudah masuk di e-katalog dengan komposisi venue 3 probe dan venue 5 probe. Untuk venue 3 probe kurang lebih di harga 938 juta, belum termasuk ongkos kirim. Sementara untuk venue 5 probe kurang lebih di harga 1,1 M, belum termasuk ongkos kirim.
Berikut adalah software automatic dari GE Venue dokter, di mana software ini membantu dokter untuk di keadaan emergensi di IGD atau UGD dokter ya. Jadi Auto VTI ini dia membantu dokter untuk menghitung cardiac output secara otomatis. Jadi dokter tidak perlu lagi menginputkan banyak step-step ya dokter ya, tidak perlu input rumus-rumus lagi untuk menghitung cardiac output. Jadi dokter cukup ambil probe, cari 5 chamber view, kemudian tekan software Auto VTI pada sistem USG. Sistem USG otomatis akan menghitungkan dokter berapa cardiac output dari pasien. Tentu saja ini sangat membantu bagi dokter-dokter yang mungkin belum familiar atau mungkin dokter umum yang ada di IGD, sehingga dokter umum pun bisa menggunakan ultrasound tersebut. Software otomatis berikutnya adalah Auto VCI dokter. Jadi kegunaan software ini adalah untuk membantu dokter menghitung collapsibility index secara otomatis. Jadi dokter tidak perlu lagi menghitung diameter maksimum, diameter minimum, dan menginput rumus yang lumayan banyak dokter ya. Dokter cukup ambil probe, tempel pada inferior vena cava pasien, kemudian tekan software out of IVC-nya. Jadi otomatis mesin USG menghitungkan berapa tingkat collapsibility index dari pasien dan juga memberikan berapa diameter maksimum maupun diameter minimum dari pasien. Tentu saja software ini juga sangat membantu bagi dokter-dokter ya, menghemat waktu untuk pemeriksaan dan juga sangat berfungsi, berguna sekali untuk dokter-dokter umum yang mungkin di IGD yang mungkin masih belum familiar dengan penggunaan USG, bisa dibantu dengan software otomatis ini. Kemudian software automatic berikutnya ada Auto Beeline ya dokter ya, di mana Auto Beeline ini membantu dokter untuk menghitung jumlah beeline secara otomatis. Jadi kalau biasa kita kan di IGD kita eyeballing ya dokter ya, kita lihat berapa sih jumlah beeline pada paru-paru manusia. Nah, dengan software otomatis ini dari sistem yang menghitungkan berapa banyaknya beeline pada paru-paru pasien secara otomatis. Ini juga sangat membantu dokter untuk pemeriksaan sehingga lebih cepat. Kemudian berikutnya ada EVAS tool atau EVAS diagram. Jadi di mana software ini membantu untuk memberikan gambaran diagram protokol pemeriksaan EVAS dokter. Jadi dokter tidak perlu scanning satu-satu lagi, dengan EVAS tool ini diberikan gambaran diagram sehingga dokter setelah pemeriksaan misalnya dari paru-paru bisa otomatis pindah ke jantung. Jadi dokter tidak perlu melakukan scanning satu persatu. Dan juga tentunya ini mereduce keystroke ya dokter ya, tidak perlu banyak pencet-pencet tombol. Ini juga berguna untuk dokter-dokter melakukan penghematan waktu ya. Jadi kesimpulannya yang ingin Michael sampaikan dokter, venue ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali untuk di IGD atau emergency, karena dia memiliki software otomatis membantu dokter untuk melakukan perhitungan sehingga bisa menghemat waktu. Jikapun misalnya di rumah sakit dokter emergensi atau spesialis emergensi yang belum ada dan dihandle oleh dokter umum pun juga bisa menggunakan USG ini karena kan semuanya dibekali dengan software otomatis. Jadi dokter tinggal pencet-pencet aja, yang penting probe-nya penempatannya tepat pada organ. Jadi unit yang menghitungkan untuk dokter seperti itu. Dan ini adalah after sale service dari kami, PT Mulia Husada Jaya, di mana kami, PT Mulia Husada Jaya, sudah bergerak di distributor GE Ultrasound selama 25 tahun, dari tahun 95 hingga sekarang. Di mana kami memiliki 42 teknisi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga 16 aplikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga memiliki hotline service yang membantu dokter untuk pertanyaan seputaran servis bisa langsung WA ke hotline service kami. Dokter bisa kunjungi juga Instagram, Facebook, dan website kami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Michael dan terima kasih atas perkenalan produk dari PT Mulia Husada Jaya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita
Pembicara kita kali ini dengan Dr. Bobby Prabowo, spesialis emergency medicine. Beliau merupakan Kepala Instalasi Gawat Darurat dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan juga merupakan Ketua Perdamsi yang merupakan Perhimpunan Dokter Ahli Emergensi Indonesia. Selamat pagi Dr. Bobby, bagaimana kabarnya dokter? Dr. Bobby masih di mute mikrofonnya dokter. Iya. Halo, sudah? Iya, sudah dokter. Baik. Mungkin ini apa namanya ada jeda ya? Iya. Bicara ya? Enggak dokter. Masih Enggak. kok dok, tidak ada jeda di antara kita kan dok maksudnya. Bagaimana kabarnya dokter? Panggilannya Baik. Mbak Melipi ya, Mbak Melipi. Kenapa dokter? Panggilannya Mbak Melipi. Mbak Meli dokter. Meli, oh Meli. Iya. Meli ya. Iya Meli dokter. Ya selamat Dokter, pagi semua. Pagi. Assalamualaikum Gimana kabarnya dokter? Apakah sehat dok? Baik, sehat-sehat aja. Ya. Baik dokter, ini Meli dengar informasi dari tim terkait bahwa kemarin dokter Bobby ada hari spesial ya dok ya. Apa itu hari spesial? Iya, dengarnya dokter Bobby kemarin ulang tahun ya dok. Selamat ulang tahun ya dokter. Semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih, amin. Iya, baik dokter. Ini sepertinya peserta sudah tidak sabar dokter. Mungkin bisa untuk mempersingkat waktu, Meli persilahkan dokter Bobby untuk membawakan materi pada hari ini. Dipersilahkan dok. Ya, terima kasih Pak Meli. Ini saya share screen ya, Apakah sudah nampak di sini? Sudah dokter, untuk screen-nya sudah terlihat. Ya. Jadi para teman sejawat sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada MHJ yang telah mengadakan acara ini. Acara ini menurut saya penting. Di era teknologi yang maju saat ini, penggunaan USG itu mempermudah kita, bukan menggantikan manusia, tapi memudahkan kita dalam hal bekerja. Khususnya hari ini saya bicara di bidang saya, yaitu di emergency. Kalau dulu mungkin masih dipakai oleh beberapa spesialis di tempat ruangnya masing-masing, misalkan di radiologi, poli, ya, kemudian di eko, ruang eko. Nah saat ini ultrasonografi itu bisa digunakan di emergency room atau IGD karena penggunaannya itu untuk mempercepat diagnostik emergency sehingga dalam tata laksana itu lebih cepat lagi. Lebih cepat ketahuan kondisi emergensi, lebih cepat penanganan. Di samping itu juga sebagai evaluasi, ya, evaluasi terapi. Untuk mempersingkat waktu, saya segera menjelaskan, memulai presentasi saya. Jadi mengenai penggunaan ultrasonografi di IGD ya, atau emergency department. Kami menggunakan ini mengenal ultrasonografi di emergency semenjak tahun 2012 penggunaannya, ya, khususnya maksud saya untuk di tempat kerja saya. Ya. Untuk penggunaannya sebagai penggunaan ultrasonografi itu sebenarnya digunakan ada di emergency room ya, di red zone terutama di ruang resusitasi. Kemudian di ICU, begitu juga PICU, NICU, kemudian high dependency unit atau HCU, kemudian di acute ward ya, kalau di luar negeri ada acute ward. Jadi untuk apa sebenarnya? Untuk membantu memudahkan kita bekerja. Ya. Kalau di emergency department sendiri itu lebih banyak untuk walk up diagnostic emergency, khusus yang kondisi emergency.
Kemudian untuk emergency prosedur ya, misalkan mau pasang CPC, mau pasang lumen, identifikasi vaskular itu untuk mana yang ditusuk, pakai inline ya, pakai out of line itu bisa menggunakan ultrasonografi karena lebih patient safety. Ya, kalau dulu kita blind, nah sekarang bisa melihat jarum itu masuk enggak ke vaskular. Juga sebagai guide prosedur. Guide prosedur misalkan kita mau perikardiosintesis. Kalau dulu saya koas itu perikardiosintesis itu mimpi ya. Itu paling diadakan di mimpinya itu paling diadakan di OK lah ya, masih di. Nah, kalau sudah tamponan jantung mau nunggu OK dibuka ya sudah tahu sendiri, shock kardiogenic akhirnya meninggal. Untuk itu perlu dilaksanakan guide prosedur di UGD ya, kadang bisa oleh dokter emergensi, kardiologi, pulmologi, bedah sekalipun, bahkan kalau misalkan dengan pendampingan dokter umum boleh ya level 3. Karena untuk kondisi life saving ya. Life saving. Ini mempersingkat waktu banyak ya sehingga pasien itu bisa tertangani kondisi emergensinya. Kemudian juga evaluasi dan monitoring dalam penggunaan cairan misalkan. Penggunaan cairan sebelum kita kasih cairan kita lihat IVC-nya sama contractility dari left ventricle ya, sama right ventricle. Ada global contractility-nya bagaimana. Kita bisa lihat setelah masuk cairan IVC-nya bagaimana, mengembang enggak ya diameternya. Kolabilitasnya bagaimana ya. Kemudian paru-parunya bagaimana? Kering atau basah? Wet lung atau dry lung? Delay atau alay? Nanti saya jelaskan. Juga guiding terapi, misalkan sebelum menggunakan inotropik, bagaimana global contractility-nya kuat apa enggak? Oh, enggak kuat. Ya, sudah kasih doputamin. Jadi spesifik terapi itu dulunya kalau kita, tensi sekian pakai ini, tensi sekian pakai ini. Sekarang kalau dengan ultrasonografi akan lebih objektif lagi dalam pemberian terapinya. Di samping di emergency room juga, itu kalau kami di bidang spesial emergency bergerak di bidang pra-rumah sakit dan bencana. Nah, pra-rumah sakit itu misalkan di kecelakaan lalu lintas ya, kemudian di home care itu kita bisa pakai, apalagi sekarang canggih dalam penggunaan ada ultrasonografi yang portable. Ya. Saya semenjak tahun 2013 sudah pakai V-scan ya, punya GE. Jadi kemana-mana saya pakai. Itu memudahkan saya untuk mengevaluasi, misalkan ada kecelakaan dia di jalan atau ada home care, itu panggilan kita bisa melihat evaluasi kondisi pasien. Begitu juga di bencana. Di bencana kita bisa pakai juga untuk terapi segera. Ada fraktur, ada pneumotoraks, kemudian ada permasalahan, ada internal bleeding. Bagaimana kita bisa tahu kalau enggak tanpa ultrasonografi? Juga sebenarnya kalau di dokter emergensi yang militer, banyak dokter-dokter sekarang yang bergabung di emergensi itu dari militer, angkatan udara, angkatan laut, ya. Nah, itu di medan pertempuran, kemudian di submarin, ya, di kapal selam, kemudian di rumah sakit lapangan, itu dipakai saat ini sudah bukan hal yang istimewa lagi lah istilahnya ya, sekarang ultrasonografi, tapi tambah canggih sekarang. Ya. Di remote area juga pada saat kita pelayanan, bahkan di tempat-tempat sulit dijangkau ya, bagi NASA atau di luar angkasa, itu dipakai, dibawa. Bagaimana kita bisa melihat TIK-nya pada saat kita misalkan luar angkasa atau di angkasa, kemudian ada permasalahan, itu kita bisa lihat langsung kondisinya. Jadi tanpa CT scan, tanpa alat-alat berat yang lainnya, itu kita bisa melihat. Ultrasonografi juga pada saat ini juga kita bisa melihat TIK loh, TIK, tekanan intrakranial, dengan melihat optic nerve ya, yang kita pakai probe yang linear, yang dengan probe yang linear itu dengan frekuensi yang tinggi, ya, itu kita bisa melihat optic nerve-nya, ya, optic nerve-nya kita bisa lihat bagaimana diameter dari optic nerve-nya. Kalau melebar, ya, lebih dari 0,3 kemungkinan edema, ya. Kalau edema berarti TIK-nya tinggi, dan juga ada teknik yang lain. Ya. Kemudian untuk operasional kemanusiaan misalkan,
di remote area, pada disaster juga, di primary health care, ya, di puskesmas. Saat ini di Indonesia banyak drop-dropan ultrasonografi di puskesmas, ya. Itu tahun berapa? Tahun 2010 mungkin. Drop-dropan banyak, tapi eman, ya, eman itu sayang kalau jika pakai cuma untuk analisa obstetrik, ya. Tapi padahal untuk orang-orang kecelakaan di situ bisa untuk internal bleeding, untuk segera merujuk, karena internal bleeding pelan-pelan kan kita nggak ketahuan. Begitu ada Morrison plotnya positif, hemodinamik stabil, tapi takikardi, kasih cairan segera rujuk, karena tambah lama tambah memperburuk kondisinya, seperti itu. Juga untuk evaluasi diagnostik, misalkan ada massa, ya, kemudian ada batu, ya, batu empedu, batu ginjal, batu saluran ginjal, ya, itu bisa dilakukan tanpa alat yang berat, ya. Tanpa alat ini Prof. Luka pada saat itu menggunakan alat USG yang sederhana, ya, itu dulu, ya, sekarang lebih canggih lagi. Dulu besar, ya, sekarang kecil, hanya segenggaman se-HP bisa dipakai, ya. Untuk diagnostik cepat juga bisa, ya, untuk fraktur, untuk tindakan misalkan perikardio efusi pleura, ya, kemudian asites, fungsi asites, evakuasi cairan asites, itu lebih aman karena tidak ada vaskular yang kena di situ, karena kita langsung lihat inline, langsung lihat real time pada saat itu, ya. Untuk fraktur pun kita bisa melihat, ya, untuk fraktur ada garis korteknya tulang itu bisa kelihatan kalau misalkan ada diskontinuitas, ya. Kemudian saat ini ultrasonografi sudah bisa dipakai wireless, ya, menggunakan HP, ya, untuk tindakan-tindakan pemasangan vaskular atau tindakan untuk fungsi daripada cairan di patella, ya, itu bisa sekarang ini. Banyak canggih untuk tindakan-tindakan emergensi itu bisa. Sehingga ultrasonografi sekarang dengan new konsepnya tidak berbasis lokasi, dimanapun bisa, mau di pre-hospital, mau di emergency room, mau di ruang operasi, mau di ICU, PICU, NICU, ruangan, akut ward, nah itu bisa semua sekarang. Nah, dengan teman-teman kalau sedang, ya, sekarang stetoskop itu di era saat ini sudah digantikan oleh ultrasonografi sekarang, ya. Nah, jadi untuk itu saya menghimbau dengan adanya keilmuan ini yang saya presentasikan, mudah-mudahan setelah dapat ilmu ini sudah bisa berkembang lagi, bisa minta ultrasonografi, minta pelatihan gitu, supaya untuk mempercepat pelayanan di IGD. Itu tujuannya sebenarnya, ya. Kemudian teknologinya banyak sekarang maju, ya. Alat-alatnya portable, mobile, bisa diulang, bisa dibersihkan, simple, kemudian mudah, bisa di-charge, ya, dan murah, ini tanda kutip tergantung mereknya, ya. Semakin canggih, semakin kuat, semakin tahan banting, ya, semakin kalau di emergency itu pilihannya kebanyakan tahan banting, ya, karena banyak orang tangan pakai, kemudian banyak pasien sehingga resiko untuk jatuh dan lain-lain. Kemudian banyak yang sudah berkembang wireless, ya, sekarang di mana-mana. Jadi sehingga bisa dibawa kemana-mana, dan kalau telemedicine itu bisa ditransfer gambarnya, videonya. Nah, ini untuk memudahkan kita teknologi ultrasonografi ini, ya, bisa dikomunikasikan, ya, untuk edukasi dan bisa diulang tanpa adanya ketakutan akibat adanya radiasi, ya. Di teknologi saat ini komunikasi pun bisa diluncurkan, bisa ditransfer, ya, gambar itu lewat internet, sehingga bisa lewat telemedicine konsultasi ke pakar, ya. Apa ini, Dok, gambarannya gitu, ya, apalagi dari Papua ke Jakarta, Papua ke Malang, Papua ke Surabaya dengan pakar. Bisa nanti tangannya menggunakan tangan kita, kemudian nanti pakar akan menilai, oh apa ini, oh apa ini. Di IMS juga, ya, di IMS Emergency Medical Service ada PSC 19, itu juga kita bisa pakai di ambulan pada saat dia penjemputan, pada saat ada mass casualty, pada saat transfer pasien dengan udara, darat,
kemudian air, itu bisa dipakai dimanapun berada, ya. Jadi dimanapun sekarang semenjak tahun 2010 itu pun sudah berkembang ya riset-riset dan aplikasinya banyak ya, untuk akurasinya, bagaimana teknik untuk dipakai untuk di OK, untuk dipakai di emergency. Jadi banyak kegunaannya ya. Jadi ada multifocus visual recognition yang dipakai ya. Jadi kita bisa misalkan USG itu bisa dipakai untuk torak ya, echo ya, bisa lihat IVC, inferior vena cava untuk kecukupan cairan ya. Kemudian basic echo bisa melihat global contractility-nya. Apakah kondisi itu dalam kondisi tamponade jantung misalkan. Itu kalau kita dulu melihat trias back, ya susah, itu muncul hanya 20% aja. Dan kemungkinan kita terlambat pasti. Tapi kalau menggunakan ultrasound, ya langsung, karena real time, bisa ketahuan. Oh ini tamponade jantung, oh ini efusi, large efusi pleura, atau minimal efusi, last efusi perikard, atau minimal efusi perikard, atau malah tamponade jantung. Ya. Kemudian juga di paru-paru, torak, kita bisa melihat hematotorak, pneumotorak, kemudian adanya pneumonia, COVID. Ya, saat ini kalau kita ngomong COVID, ya gambarannya pneumonia. Ya. Kemudian abdomen, kita bisa melihat kehamilan, KET, internal bleeding, ya, itu tindakan-tindakan itu bisa di situ. Dan bahkan kita bisa melihat vaskular, ada trombosis, ya, ada PE, pulmonal embolism, di mana kita temukan trombosis di vaskular, di femoral, kemudian prosedur vena sentral di femoral, kemudian soft tissue, tumor, tulang, itu bisa kita evaluasi. Di mana juga sebenarnya kalau di emergency bisa digunakan sebagai panduan airway, breathing, dan sirkulasi. Kalau ada obstruksi di A-nya, kalau ada sesak, apnu, thorax pain pada breathing, atau malah sirkulasinya, hipotensi, shock, atau kondisi PA atau asistol, itu bisa kelihatan. Jadi kita bisa melihat mulai dari optical nerve, cervical, lung, echo, kemudian FAST, focus assessment sonografi hipotrauma, kemudian cranial nerve, kemudian muskuloskeletal, itu kita bisa lihat semua. Dan kalau kita belajar level 1 ultrasonografi tentang trauma, ya, tentang trauma aja. Jadi kita bisa fokus belajar mengenai trauma untuk ultrasonografi, menggunakan konsep sama, airway, breathing, dan sirkulasi. Bagaimana kita evaluasi servikalnya, melihat apakah servikalnya, trakealnya ada permasalahan, bagaimana melakukan tracheostomi, dan cricotiroidotomy, kemudian dengan panduan ultrasound, kemudian lung ultrasound, ventilasinya, pneumotorak, efusi pleura, atelektasis, pneumonia, itu bisa lihat, atau ada pneumonia ya. Kemudian ekokardiografi bisa melihat global contractility, tamponade jantung, ya, kemudian kecukupan cairan, kemudian vaskular, abdomen, soft tissue, kranial, dan lain-lain ya. Jadi banyak yang bisa kita pakai, hampir semua kita bisa pakai sebagai pendamping daripada stetoskop. Apalagi kalau sekarang kita di era COVID ya, pakai stetoskop kan udah mendekatkan ke pasien, tapi kalau misalkan pakai ultrasound itu bisa lebih relatif lebih aman. Jadi ada ilmunya, ada lung ultrasound, ada lung ultrasound guide vaskular, kemudian fokus echo, itu sekarang banyak di Indonesia pun bisa, kami sudah beberapa kali keliling di Indonesia untuk mengajarkan ultrasound life support, dibantu oleh teman-teman emergency di Malaysia. Ya, saat ini kita kerjasama dengan Winfocus Malaysia, kemudian kita kembangkan juga di Indonesia. Ya, gitu. Untuk pendidikan, sertifikasi, ya, untuk belajar mata kita melihat ultrasound dan kita supaya kita kompeten ya, kita lapor ke komite medik, ke komite kredensial bahwa kita sudah lulus, kita ada sertifikat USLS provider misalkan ya. Ini seperti ini kita sudah bisa menggunakan ultrasound support ya.
itu bisa minta penambahan kompetensi di rumah sakit melalui kredensial ya untuk dokter umum. Di tempat kami pun seperti itu, dan sekarang ini ya kami bebaskan. Kalau tempat saya USG di IGD saya itu ada 26 dokter jaga ya, dokter umum di tempat saya. Itu kami bebaskan penggunaan ultrasonografi dan kami ajarin untuk penggunaan ultrasonografi ya, mau lihat cairan bebas, mau lihat internal bleeding ya, mau lihat basic echo, silakan. Itu akhirnya bisa lebih canggih ya, seorang dokter umum kompetensinya bisa naik ya. Kemudian juga di era COVID ini kita untuk networking bisa untuk, kalau saya mengajar juga ultrasonografi untuk dokter-dokter di Wisma Atlet ya. Nah, saya takut ke sana, takut ada penularan, maka kita lakukan pelatihan jarak jauh ya. Dengan dokter-dokter di Wisma Atlet saya ajarin, mulai dari tempat saya di Rumah Sakit Dr. Rizka di IGD, saya ajarin jarak jauh bagaimana menggunakan ultrasonografi ya. Itu kan, dan kami sertifikasi. Itu juga di luar negeri juga sama ya. Jadi kita mengembangkan ini bekerjasama dengan United Nation melalui Winfocus Dunia, itu mengajarkan point of care, multi setting, multi goal, multi fokus, multidisiplin, head to toe, semua menggunakan ultrasonografi ya. Jadi bukan hal-hal yang ini lagi. Nah, ini fokus sekarang sedikit ya saya kenalkan mengenai penggunaan ultrasonografi di emergency dan hubungannya sama pandemi ini ya. Itu sebagai sekilas saja. Jadi penggunaan misalkan di emergency itu bisa digunakan Blue protokol, basic lung ultrasound namanya ya. Itu untuk apa? Untuk penanganan diagnostik COVID di pandemi ya. Jadi kalau yang pertama di UGD sendiri tadi yang jelaskan ya, bisa di UGD dilakukan ya. Di era COVID ini juga kita bisa melaksanakan menggunakan ultrasonografi ya. Untuk di pre-hospital juga, kemudian di di ambulan ya, kemudian di GD, di sisi disaster kita bisa evaluasi torak, jantung, kemudian abdomen ya, kemudian juga muskuloskeletal. Itu semua bisa didiagnosa, bisa ketahuan melalui ultrasonografi ya. Jadi melalui itu juga kita bisa segera penanganan airway, breathing dan sirkulasi, baik maupun medical maupun trauma ya. Seperti itu. Jadi untuk alat-alat pun GE ya, itu sudah menyediakan alat-alat juga yang canggih-canggih yang dijelaskan oleh Michael tadi, bahwa untuk dokter yang masih belum biasa pun sudah disediakan alat-alat yang canggih memudahkan dokter dalam hal bekerja. Contohnya tadi men-scan, misalkan ditemukan lung ultrasound, kita mencari adanya B-light, berapa bitten, langsung di-capture, dihitungkan berapa banyak. Ya, gitu. IVC juga berapa persen kolabilitasnya, itu otomatis dari alat GE yang Venue 40 atau Venue 50 yang terbaru ya. Juga yang terbaru itu yang mobile ya. Ada V-scan ya, V-scan yang terbaru, probe-nya 2, probe-nya gandeng, bisa pakai linear dan sektor. Jadi di emergency itu sebenarnya nggak ideal untuk diagnostik ya. Yang ideal adalah untuk memperbaiki outcome, gangguan daripada memperbaiki outcome ya. Jadi kalau menggunakan bedside radiologi itu memang kurang sempurna ya. Apalagi kalau kita mau menggunakan alat-alat canggih, itu lebih baik, tapi akan terjadi delay management. Itu konsep di IGD seperti itu. Jadi kita cari jalan tengahnya yang baik, jalan keluarnya adalah ultrasonografi. Ya, bahwa ultrasonografi kalau misalkan di paru-paru sendiri, itu kita bisa mengevaluasi kardiogenik, pulmonary edema, COPD, asma, pulmonary embolism. Pulmonary embolism dulu bagi saya waktu jadi dokter itu di dokter umum atau waktu awal-awal waktu di PPDS itu juga pulmonary embolism itu merupakan suatu
kesulitan malah diagnosis cepat itu. Nunggu dimer, nunggu CT scan, wah kelamaan. Ya, gambaran fototorak itu juga nggak menjamin karena gambarannya bersih. Tapi dengan ultrasonografi ini kita bisa bagaimana pelebaran dari akut, pelebaran dari ventrikel kanan, ya. Kemudian juga ada trombosis pada vena atau proketea, ya, ditambah dengan dimer itu bisa sampai 98% ya benar pulmonembolisme. Itu yang saya maksud untuk kecanggihan di emergency, ya. Kemudian pneumotorak, ya, kadang klinis kita sudah tahu, tapi untuk meyakinkan lagi untuk pelebaran pneumotorak atau pneumotorak yang simple itu kalau misalkan lung slidingnya itu tidak nampak, ya, itu berarti ada tanda-tanda pneumotorak. Itu segera bisa dilakukan needle dekompresi atau WSD. Kemudian juga pneumonia, ya, pneumonia khususnya untuk bentuk pneumonia COVID, ya, itu bisa dipelajari. Jadi kalau kita melihat bahwa ada gambaran A-line seperti ini, ya, ini gambaran A-line, itu artefak baru yang dipakai A-line, berarti normal nih, ya. Kemudian juga ada gambaran B-line. B-line itu seperti ini, ada rocket sign seperti ini, ada mercusuar. Jadi ini wet lung, ya, paru-paru basah atau edema paru, ya. Gambarannya seperti ini, ini itu A profile, karena kanan dan kiri A line itu A profile, kemudian kanan kiri itu B line atau B profile. Kalau kanan dan kiri A line dan B line AB profile. Ini sekilas saja. Penggunaannya pneumonia, edema, COPD, asma, pneumonia dan pneumotorak. Jadi bisa secara cepat untuk mengurangi sebab dari sesak nafas pasien, untuk mengurangi juga penggunaan alat-alat berat, untuk meningkatkan pelayanan di level-level area yang susah, ya. Jadi juga kita mengurangi penggunaan alat-alat berat, alat-alat yang sakit, ya, misalkan BGA, menunggu BGA, dan alat-alat yang ibaratnya different diagnosanya bisa tegakkan antara itu KET atau dengan tubuh ovarial abses atau dengan appendicitis, memang kadang bisa nampak klinisnya dengan baik, tetapi banyak pula yang abu-abu, ya. Jadi di jurnal-jurnal pun sudah dituliskan, ya, tahun 2008, ya, bahwa untuk asesmen potensial untuk lung ultrasound sendiri untuk mendiagnosa suatu akut respiratory failure sebagai untuk observation study menggunakan lung ultrasound, kemudian hasilnya dilihat pada diagnosis di ICU tip, ya. Jadi kita 3 item, ya, yang digunakan, ada artefaknya yang dipelajari, ada A-line, B-line, kemudian juga ada lung sliding, itu yang utama. Kemudian ada alveolar consolidation atau pleural effusion. Itu yang kalau dilihat di contoh kalau kita belajar basic lung ultrasound. 3 ini yang dilihat. Artefak, lung sliding, alveolar consolidation. Ya, kita nomenklaturnya ada A profile yang tadi A-line kanan kiri, B profile, kemudian AB profile. Ya, ada C profile itu ada konsolidasi, ya. Itu seperti hepatisasi lah istilahnya, ya. Seperti gambaran hepar tapi di paru. Kemudian ada PLAPS, ya. Nah, PLAPS ini posterior lateral alveolar syndrome, itu kalau ada efusi pleura, kemudian ada di situ ada konsolidasi, itu kebanyakan suatu gambaran dari pneumonia, ya. Kalau itu misalkan PLAPS-nya negatif, ya, jadi bukan pneumonia, mungkin asma, mungkin COPD. Tapi PLAPS-nya positif, kemungkinan ada infeksi bakterial, ya. Jadi ada namanya pleural line abnormality. Jadi dia irregular, pleural line irregular, ya, gambarannya irregular, ada di situ subpleural konsolidasi. Seperti itu, ya. Gambarannya yang seperti di video itu. Jadi tidak rata. Kalau misalkan ada A-line, ya, normal A-line, A profile, ada line sliding, PLAPS-nya juga ditemukan. Sensitivitasnya 89%, spesifiknya 97%, kita diagnosa sebagai COPD atau asma, ditambah dengan pemeriksaan klinis.
Kemudian jika ada multiple anterior diffuse V-line dengan lung sliding, kemungkinan adalah edema paru. Gambaran seperti ini kadang kita bingung, sesaknya ini paru atau sesaknya jantung. Kalau misalkan sesaknya jantung itu bisa dari edema paru, kita bisa melihat 97% sensitivitasnya dan 90% spesifitasnya. Kemudian kalau misalkan ada anterior alveolar consolidation, ada V-line, tanpa adanya lung sliding. Kemudian asimetrik, interstisial, posterior konsolidasi yang saya bilang tadi, ada efusi pleura, ada diffuse V-line, ya, cuman asimetris. Nah, gambarannya pneumonia, 89% sensitivitasnya dan 94% spesifitas. Seperti itu untuk contoh untuk mendiagnosa. Jadi kita tahu bahwa itu merupakan pneumonia. Jadi kita bisa menggunakan profil tersebut untuk dengan korek diagnosa kurang lebih 90,5%. Ya, jadi bisa untuk melihat pleural effusion, alveolar consolidation, kemudian juga internal syndrome, kompleks pneumotorak atau akut pneumotorak. Ya, dan ini penguatannya dari sumber-sumber jurnal. Ya, nah, ada blue protokol ini yang kita bilang. Ada profil, berarti normal ya. Kemudian dilihat kalau venous analisisnya ada trombosis, ya kemudian embolisme ditambah diperkuat dengan akut dilatasi ventricular kanan. Ya, kemungkinan besar itu ditambah lagi dedimer, diperiksa dedimernya itu ya kemungkinan suatu pemulihan embolisme. Kalau misalkan venanya itu venanya itu bersih, kemudian ada plak itu ya itu pneumonia. Kalau tidak ada plak berarti subidiatos. Kalau AB profil ya edema. Kalau AB profil ada si profil. Tapi kalau ini lung sliding nggak ada, kemungkinan pneumotorak. Itu Mas. Ada profilnya, ada protokolnya. Lain normal, tapi kalau lung point ada, itu khusus khas untuk pneumotorak. Tapi kalau ada misalkan dia nggak ada lung sliding, tapi ada B profilnya, hati-hati pneumonia. Ya, itu. Kalau misalkan lung sliding nggak ada, tanpa ada lung point, bisa jadi. Jadi ini bukan sebenarnya diagnosa ini bisa membantu sampai 90,5% akurasi. Di era COVID ini, ya, kalau kita melihat misalkan di fototorak, kemudian di PCR-nya negatif, fototoraknya seperti ini nih, ya. Kalau kita lihat standarnya, gold standarnya, kalau ada CT scan enak ya. Kita juga pakai CT scan, kita bisa lihat, bilateral pneumonia, ya kan, ya sudah pasti, apalagi basal, ya sudah kebanyakan COVID, apalagi ada demam, ada ISPA, ya. Nah, seperti itu, ditambah PCR-nya itu positif, ya sudah pasti ya. Nah, jadi dalam era pandemi ini, kalau kita menggunakan lab ultrasound, itu bisa dipakai untuk pemeriksaan COVID-19. Kemudian cepat pemeriksaannya, dapat diulang, ya murah, kemudian mudah untuk digunakan. Kemudian bisa dipakai untuk pocket ultrasound, ya, mudah dipakai disinfektan, kemudian bisa pakai transparansi film untuk cover probe-nya supaya terlindung dari pasien, kemudian bisa dibersihkan dengan alat yang sesuai, dengan operator bisa menggunakan alat juga untuk misalkan dipakai muskun ya untuk pelindung. Jadi memang ultrasonografi menurut jurnalnya memang strong recommended untuk early diagnosis COVID-19 ya, untuk membantu mendiagnosa. Apalagi di triase di emergency department. Kami sejak pandemi kami menggunakan ultrasonografi untuk triase di COVID zona COVID di IGD. Ya. Jadi untuk itu perlu adanya pembelajaran mengenai kas ultrasonografi untuk COVID, di mana prominennya ada masalah di posterior, di lung zone-nya, di posterior. Jadi ada pattern-nya mulai dari mild alveolar pattern, ada severe bilateral interstitial pattern, ada lung consolidation. Jadi ada mulai menyebar dari pinggir sampai ke tengah, kemudian ada gambaran mirip dengan edema paru atau lebih banyak kepada gambaran, 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 lebih banyak
beeline yang tumpuk-tumpuk, ya, yang tumpuk-tumpuk, sama seperti adanya ground glass kalau kita ngomong di CT scan. Nah, jadi juga elang ultrasonnya tergantung dari kondisi pasien, morbidnya, kemudian CT scan juga penting untuk mengidentifikasi lesi dari dalamnya pleura, permukaan pleura. Di ICU, ultrasonografi juga berguna untuk evaluasi, untuk monitoring dari lung recruitment manuver, ya, yang kemudian penggunaan ventilator, bagaimana kondisinya, lebih baik apa enggak kondisi parunya. Kemudian untuk melihat respon proposition, untuk manage penggunaan EMCO, kemudian untuk membuat keputusan pasien untuk segera di-weaning atau belum menggunakan ventilator. Jadi dari Prof. G. Valposelli sendiri mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan alat yang bisa mengakses situasi kondisi paru dari awal, ya, jadi kita bisa berhati-hati mengenai pneumonia, adanya pneumonia. Nah, perlu alat yang bisa mengakses dari awal. Walaupun pasien itu tidak bergejala atau hanya dengan demam saja, itu kita bisa melihat dalamnya paru dengan menggunakan ultrason. Ya, juga Valposelli berkata bahwa lung ultrason sendiri sangat bisa digunakan untuk triase COVID, kemudian untuk kuantifikasi severity dari penyakit COVID, monitoring disease, untuk progres COVID, kemudian untuk untuk mengenali COVID, tetapi tidak ada korelasi antara lung ultrason dengan prognosis pasien. Ya. Jadi triasenya begini caranya menggunakan demam, batuk, ya, sesak di emergensi bisa kita gunakan lung ultrason. Kalau lung ultrasonnya bersih, ya kan tetap harus swab, ya, pasiennya kalau dengan keluhan. Kalau misalkan kalau baik, ya, hasil swabnya menunggu, kondisinya baik, bisa isolasi mandiri, menunggu hasil atau ditaruh di tempat khusus untuk menunggu hasil PCR. Atau kalau misalkan lung ultrasonnya bentuknya pneumonia, kita pertajam lagi dengan fototorak dan menunggu hasil PCR, tapi diisolasi di rumah sakit. Ada 12 area yang kita lakukan scan untuk ultrason, ya. Ini di gambar kita bisa melihat kanan dan kiri, ada R1, R2, R3, R4, ada L1, L2, L3, L4, sehingga ditambah posterior ada L5 dan L6, R6, jadi 12 area. Jadi 75% kalau pasien itu mengalami ada keterlibatan posterior. Dan ada namanya irregular flow line. Irregular itu ini. Dia tidak rata. Harusnya rata gini, rata. Ada beeline, ya. Ada located convalesce beeline. Banyak numpuk, beeline-nya numpuk. Itu di CT scan gambarnya seperti ground glass appearance. Kemudian ada gambaran konsolidasi. Ya, jadi malah kalau ada pleura efusi itu jarang, itu virus. Kebanyakan itu adalah bakteri. Jadi hati-hati kalau kita temukan pleura efusi, apalagi bilateral, itu malah kemungkinan yang lainnya atau chronic lung disease. Jadi kalau kita ingat ada beeline, ada pleural irregularitas, kemudian sublayer konsolidasi, ya, ada hepatisasi, kemudian distribusinya ada di posterior, dan bilateral itu suspek ke COVID-19. Ini gambarannya ada ground glass, ini gambaran beeline, ini ada irregular, ya, ini ada konsolidasi, ya. Ini ada gambar juga irregular, ini ada konsolidasi, ya. Terus ada beeline seperti ground glass yang numpuk-numpuk itu, apalagi tempatnya di posterior dan kanan dan kiri, kecurigaan besar suatu COVID. Ya. Jadi kalau kita temui ada gambaran konsolidasi, airbobogram, kemudian cuman unilateral pleural effusion, ya,
itu superimpose dengan bacterial infection. Ya, ini efusi pleura, ini diafragma, ya, ini gambaran parunya, ini ada cairannya. Maka kalau misalkan cuman unilateral itu sumber infection dengan bakteri. Ya, ini blue protokol yang tadi dengan adanya false protokol juga. False protokol itu untuk mengetahui evaluasi dari kecukupan cairan atau terapi cairan. Ya. Kemudian kita lihat standardized point care untuk ultrasound. Kita lihat seperti ini wilayahnya. Kemudian posteriornya kita bisa lihat itu. Kemudian kalau kita temukan ada gambaran lung rocket, ada beeline, ada comic tail. Comic tail itu seperti ini sama. Kemudian dan selalu berawal dari pleural line, kemudian selalu bergerak pada saat dia itu ekspirasi, kemudian sampai pada sepanjang screen, kemudian seperti laser gini, ya. Nah, kalau misalkan ada gambaran ground glass numpuk-numpuk seperti ini, banyak bilainya, kemudian ini seperti ground glass ya, kalau kita ngomong itu banyak kan itu COVID. Beda dengan paru, kadang ditemukan cuma 2-3 bilain, ada penebalan. Itu sangat beda ya. Nah, ada lung rocket sign atau lebih dari 3 bilain, kemudian ada septal rocket, kemudian penebalan dari septal, kemudian ada ground glass, itu korelasi dengan ground glass yang ada di CT thorax. Jadi take home message-nya, penggunaan lung ultrasound awal seringkali digunakan di triase untuk stratifikasi, untuk monitoring COVID-19, dan bisa menggunakan wireless pocket ultrasound. Kemudian 3 bentukan, kalau ditemukan irregular line, irregular dari beeline, subpleural consolidation, itu curigalah suatu COVID, dan jika ada sumber impus dengan bakteri, tandanya ada efusi pleura yang unilateral. Ya. Jadi kesimpulannya, kuliah hari ini, presentasi hari ini, ultrasound sangat menolong untuk seorang dokter emergensi dalam bekerja di IGD untuk diagnosis, kemudian guide skill, kemudian emergency prosedur. Kemudian yang kedua adalah protokol ultrasound dapat digunakan untuk memanajemen pasien di emergensi, dan ultrasonografi bisa sebagai penggunaan awal yang untuk triase, stratifikasi, monitoring yang dilakukan pada pasien di IGD. Tentukan 3 bentukan COVID di ultrasound, irregular pleural line, irregular space beeline, dan subpleural consolidation. Ya, ini referensinya, dan teman-teman bisa segera untuk mengupgrade ilmunya dengan sering-sering menggunakan ultrasound yang ada di UGD, karena 3 bulan tidak pakai pasti lupa. 3 bulan kita nggak pakai, lupa ini. Ya. Sekian dari saya, semoga presentasi hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya dokter-dokter yang bekerja di UGD, baik spesialis maupun di dokter umum, ya, karena ilmu itu tidak terbatas dan pasien kita butuh kecepatan, siapapun dokternya, mereka nggak peduli, tapi yang penting dilayani dengan baik, dan kita sebagai dokter sudah siap untuk bersaing secara global dalam pelaksanaan pelayanan. Terima kasih. Demikian, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Dr. Bobby atas materi yang telah diberikan. Ya, dokter, sebentar lagi kita akan pindah ke sesi tanya jawab ya dokter. Namun sebelumnya, Meli informasikan kembali kepada para sejawat sekalian, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaannya melalui fitur live chat yang tersedia di bawah layar webinar.
Baik, kembali lagi bersama saya Meli dan kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Mungkin sambil mengingatkan kembali juga kepada para peserta, bagi peserta yang ingin bertanya, pertanyaan dapat diberikan melalui fitur live chat yang tersedia di bawah layar webinar. Ya, Dr. Bobby, mungkin kita bisa mulai untuk sesi tanya jawabnya, Dok? Ya, bisa. Baik, Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi ada peserta yang menanyakan, Dokter, apakah boleh apabila dokter umum menggunakan USG di IGD? Mungkin bisa diberi tanggapannya, Dokter Bobby. Ya, sangat boleh ya menurut SKDI yang saat ini lagi digodok lagi oleh KKI ya. Yang saya tahu SKDI-nya masih dipakai 2012. Itu untuk diagnosa menggunakan ultrasound itu level 3 kompetensinya. Sehingga sangat boleh, apalagi untuk abdomen ya, untuk vas, trauma, kemudian untuk objin, itu sangat boleh. Malah untuk merujukan, diagnosa untuk rujukan itu malah level 4. Jadi teman-teman di UGD saya rasa perlu, kalau sudah seperti itu, perlu tambahan keilmuan. Kalau mungkin waktu di S1-nya mungkin nggak diajarin, kalau di luar negeri sudah diajarin langsung pakai laboratorium, pegang USG satu persatu. Laboratoriumnya pakai USG satu persatu, terus kemudian pakai manikin. Nah, di Indonesia belum, ya kan? Belum diajarin sampai sejauh itu, sehingga harus cari ilmu sendiri setelah lulus. Nah, nanti ikut kalau misalkan kita mau ngadakan USLS course, ikut aja. Kita ajarin mulai head to toe, mulai dari kepala sampai ujung kaki, tapi dalam kondisi bersih saja. Iya Kak, demikian Mbak. Oke, baik Dokter Bobby. Jadi untuk para dokter-dokter sekalian, jadi boleh namun harus mengikuti beberapa course terlebih dahulu dan juga dengan pendampingan, begitu ya Dokter Bobby ya? Jadi mengikuti course, habis mengikuti course, kalau misalkan sudah lulus jadi misalkan provider, USLS, nanti bisa diajukan penambahan kompetensi ke komite medik melalui komite kredensial. Ya, nanti di situ malah lebih kuat lagi. Baik, terima kasih Dokter Bobby. Semoga jawaban tersebut dapat menjadi pencerahan bagi peserta sekalian. Dan juga ini ada pertanyaan kedua, Dokter. Dari peserta, beliau bertanya, Dokter Bobby mungkin boleh diberikan arahan untuk penggunaan USG di IGD, itu biasanya menggunakan probe apa saja ya Dok? Terima kasih. Ya, nah ini penting karena gini ya, kalau kita nggak ngerti, kalau pengalamanku ini, kalau kita nggak ngerti, kita misalkan di UGD, terus dari manajemen bilang, Dok, mau ya USG kami adakan? Oh ya mau. Nah, pakai probe apa aja Dok? Nah ini, kadang-kadang kalau kita diem aja nanti dikasih cuma satu probe, makanya harganya kok murah, ya kan? Dikasih satu probe linear pula, nah itu nggak bisa dipakai, cuma pakai sudur. Jadi mintanya langsung 3 probe, langsung minta 3 probe, jangan milih-milih probe. Kalau bisa 3 probe, karena pakai linear, sektor, dan semi curve itu ada kegunaan masing-masing dengan level frekuensi berbeda. Semakin tinggi frekuensinya linear itu bisa untuk evaluasi permukaan atau superficial, juga untuk optic nerve, kemudian untuk vaskular, Doppler, tindakan itu pakai yang linear probe. Tapi kalau semi probe itu frekuensi yang paling rendah, itu pakai untuk penetrasi yang lebih dalam. Semakin rendah frekuensinya pakai penetrasi yang lebih frekuensi paling rendah dengan penetrasi yang lebih dalam, itu untuk abdomen. Itu gunanya untuk cairan bebas, ya, atau misalkan kondisi-kondisi yang lebih dalam lagi. Kalau misalkan untuk sektor, ya, untuk probe echo, itu untuk IVC bisa, semi-curve itu IVC juga bisa, kemudian untuk cardiac contractility bisa, atau basic echo. Sedangkan untuk paru-paru pakai linear, pakai semi-curve, sama pakai sektor pun masih bisa.
Gitu. Tapi kalau suruh milih ya pakai hanya satu ya, pilih sektor aja. Bisa dipakai IBC, bisa untuk eco, bisa untuk apa. Gitu. Tapi nomor satunya tiga-tiganya nih. Karena untuk tindakan nggak bisa, ya kan? Untuk tindakan nggak bisa. Demikian, Baik, dokter. Amelie. Ya, terima kasih dokter. Berarti kalau misalnya boleh memilih langsung untuk 3 prop tersebut ya dok ya? Ya. Baik. Lalu boleh kita lanjut dok, ada pertanyaan ketiga. Jadi ada pertanyaan, Dokter Bobby mohon izin bertanya, apakah perbedaan dari protokol pemeriksaan FAS dan EFAS? Ya. Mungkin bisa diberi tanggapan dok. Pertanyaan. Kalau FAS itu fokus assessment sonografi for trauma. Kalau EFAS itu extend, jadi perluasan. Kalau FAS itu diperiksa hanya 4 lokasi, ya, pada banyak abdomen, ya, kemudian nanti kemudian suprapubik, ya, kemudian juga nanti ada subcostalis, jadi ada 4. Ya. Kemudian nanti extend itu ditambah dengan 4 lagi. Jadi 8. Extend itu ditambah nanti hemotorak atau episidura ya. Kalau kecelakaan kan trauma ini. Hemotorak sama pneumotorak. Di torak, jadi kanan 2, kiri 2, jadi 4. 4 tambah 4, 8. Jadi diextendkan. Kalau yang subcostal itu semua sama untuk tampon nada jantung. Tampon nada jantung pada trauma ya. Kan itu fokus assessment sonografi for trauma. Untuk trauma. Jadi kalau bisa paham itu senang. Sering pakai Mas ya. Kalau trauma. Karena sekali ya saya kayak dulu itu masuk spesialis emergency itu karena terinspirasi film emergency room waktu koas. Saya paling senang tuh lihat IR. Nah, IR itu kalau kita lihat ya, lihat kok bisa ya nusuk efusi perikard, terus keluar darah. Lain lagi, nggak pakai ultrasound. Hebat banget pikir begitu. Memang waktu kalau di TLS itu diajari diagnosa tampon jantung, nggak tahu mungkin pakai triasdek tanpa ultrasound. Jadi menurut saya sih sedikit aneh ya, maksudku hebat banget. Kalau bisa pun bisa, itu hebat banget gitu maksudku. Tapi jarang. Harusnya kan harus lihat real time. Ada tampon jantung, pada saat itu saya lihat trauma, saya lihat tampon jantung, baru saya pasang perikardiocentesis dengan guide ultrasound supaya tidak sampai kepapatan kena jantung atau jantung nanti VT, VF, gitu. Nah, kalau di film-film di IR hebat banget, bisa nusuk keluar terus kemudian tensinya muncul. Nah, ini sih ya aneh. Ya di samping itu aneh atau memang benar-benar bisa, nah itu tipis itu ya. Nah, itu. Tapi menyenangkan kalau berarti kan terinspirasi dari situ ya. Kalau saya lihat, berarti benar ada bisa, tetapi kenyataannya nanti diperkuat dengan literatur dan ilmu pengetahuan. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Bobby. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini sepertinya cukup banyak yang bertanya dokter. Wah, sampai sore waktu ini. Lu jangan, nanti Dokter Bobby kasihan. Baik, kita lanjut ya dok. Jadi ada pertanyaan selanjutnya. Ketika ada pasien trauma yang masuk ke IGD, bagian-bagian organ apa saja yang perlu dilakukan asesmen atau pemeriksaan segera sebelum dirujuk pada tindakan? Mungkin bisa dibantu dok, mungkin based on pengalaman yang sudah pernah selama ini. Ya, sip, bagus sekali. Misalkan dengan keluhan utama apa? Misalkan dia keluhan utamanya 1, penurunan kesadaran, yang 2 atau sesak nafas, atau yang ketiga ada shock. Nah gitu kan, maksudnya apa dulu masuknya kan gitu di emergency room, di red zone misalkan salah satu aja. Masuk dengan sesak, ya kan? Sesak. Ya kalau misalkan sesak, kita lihat orangnya itu diaforesis, nakral dingin, keringat semua, saturasi 90 misalkan ya. Kemudian kita scan lung torak atau pakai blue protokol, kita scan
torak dulu, oh ternyata bilen semua kanan kiri. Ya, kemudian dilihat juga tensinya tinggi. Ya sudah, berarti kurang apa lagi? Itu berarti edema paru. Kan gitu. Kalau misalkan lagi ada shock, dia datangnya shock, trauma, gitu ya, trauma. Kita lihat trauma, dia pasiennya desaturasi, tensinya turun. Kita cek langsung, tensinya turun, nadi cepat atau nadi sudah mulai melambat. Kita lihat condition pods-nya misalnya. Oh ternyata ada cairan bebas banyak di sini. Nah, lateral bleeding ini nggak tahu mana yang ini, harus berarti segera hubungi trauma team untuk masuk ke OK untuk lakukan surgical restorasi. Sebelum melakukan surgical restorasi, segera dipasang infus 2 infus yang besar, kemudian dikasih normal salin, buyur, gitu, supaya untuk meningkatkan volume, sama persiapan darah, siapin trauma team untuk buka OK, kan gitu. Di saat itu juga kita bisa lihat kalau ada jejas di torak, kita lihat apakah ada penemu torak apa enggak. Sliding send-nya kanan kiri ada bang. Kalau sliding send-nya kanan kiri, misalkan yang sebelah kanan itu enggak ada, kemungkinan bisa suatu penemu torak, atau malah kita lihat toraknya hematotorak atau tidak ada hematopenemu torak. Kita langsung pasang, kalau dia desaturasi kita pasang needle dekompresi, kemudian dilanjutkan dengan chest tube. Kalau trauma, ya itu tadi sesak. Kalau di era COVID ini akan hati-hati kalau demam, batuk, pilek, ya dengan desaturasi hati-hati. Kemungkinan COVID kita bisa lihat. Biasanya kelihatannya kalau di basal itu adalah gambaran seperti rocket sign tadi, ground glass tadi, rocket set yang numpuk-numpuk, ya beeline. Kemudian bilateral kanan dan kiri. Kemudian ada irregular dari pleural. Kemudian ada juga konsolidasi. Pasiennya demam, pasiennya batuk, hati-hati. Kemungkinan besar itu suatu COVID. Tetap kita lakukan swab kan. Tapi dari situ aja kita sudah tahu, oh ini COVID. Hampir 90% loh yang kita suspek dan kemudian dengan screening anamnesa aja itu kita langsung scan dari sebelum ditorak, kita lihat di ultrasound, kebanyakan gambarnya sama. Jadi tergantung keluhan utamanya. Kalau pasien TK-nya tinggi, penurunan kesadaran, kita langsung lihat TK-nya. Bayi, kejang, vokal, anak aja yang kejang terus. Kemudian kita raba, kurang dari 2 tahun kita raba dari fontanelnya, ya, bulging. Wah ini TK-nya tinggi kan? Kita scan pakai linear probe, ya, kita scan, lihat. Oh ternyata ada perdarahan. Ada gambaran ekoik di situ, ya, di hemisfer. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ini APCD, akoid prothrombin kompleks defisiensi, karena adanya defisiensi vitamin K pada saat lahir, lupa nggak disuntik vitamin K misalnya. Itu kalau kita bisa diagnosa cepat, segera diterapi oleh SPA-nya, baik loh. Dulu itu masih angan-angan, sekarang sudah realita. Jadi kita lihat, oh ini APCD, loh kok tahu? Perdarahan otaknya. Loh kok tahu? Ya tak USG. Bener tak? Ya CT scan aja coba dilihat. Bener. Hasilnya begitu. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Bobby atas penjelasannya. Lalu dokter, ini ada pertanyaan terakhir, dokter. Mungkin pertanyaannya ini lebih ke pengalamannya dokter juga, dan secara umum apakah bisa. Jadi pertanyaan ini, apakah tindakan scanning atau pemeriksaan yang dilakukan dengan USG di IGD bisa diklaimkan ke BPJS, dok? Karena biasanya mungkin kalau di IGD tidak bisa diklaimkan. Mungkin Dokter Bobby ada pernah pengalaman seperti itu, atau ada dong. Mungkin boleh dibagikan dok ke teman-teman sejawat, sepertinya itu penasaran. Jadi di BPJS itu yang penting ada bacaan. Jadi kita buatin lembaran bacaan, khusus di emergency, kita tulis di situ, kemudian ada stempelnya, dan bisa diklaim. Ya. Namanya USG tanpa bacaan. USG tanpa print maksudnya. Tanpa print itu. Tapi harus rumah sakit harus sediakan lembaran untuk tulisan deskripsi USG-nya.
Kemudian harus diselampirkan ke status, kemudian nanti bisa diklaimkan. Cuman nilainya kecil, ya, kecil. Kan bisa. Oke, Kalau nggak baik. ada bukti nggak bisa dong. Oh iya betul dok, harus ada buktinya yang dilampirkan ya dok ya. Memang kita nggak print ya, nggak print. Cuman kita tulis deskripsi, ada lembaran khusus yang dibuat rumah sakit. Itu dulu saya minta apakah bisa diklaim? Bisa, harus ada deskripsinya, tulisan, jadi dibuatin. Nggak perlu ngeprint, nggak perlu. Jadi USG tanpa print. Oke, baik Dokter Bobi. Kalau begitu mungkin pertanyaan tersebut bisa menjawab bagi para peserta. Baik, Dokter Bobi, mungkin ini karena keterbatasan waktu untuk webinar kali ini kita akhiri di sini ya dokter ya. Mungkin nanti next-nya jangan kapok ya dokter ya untuk membawakan webinar lagi bersama dengan PT Mulia Husada dokter. Enggak lah, udah berapa kali loh, banyak. Siap dokter kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Bobi atas waktu dan penjelasan materi yang diberikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi para peserta. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih dan menginformasikan kembali kepada para peserta untuk adanya promo dari PT Mulia Husada Jaya untuk USG dengan tipe Logic E. Dan untuk informasi lebih lanjutnya dapat dilihat pada running text di layar webinar Anda. Dan apabila ingin menghubungi PT Mulia Husada Jaya, dapat mengetikkan juga di kolom chat maupun dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di running text. Demikian webinar hari ini, saya Meli undur pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang nyaman selama acara webinar berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.